Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul melantik 336 anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pilkada 2024. Panitia Pemungutan Suara diingatkan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada November mendatang. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Selasa 28 Mei 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul melantik 336 anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pilkada 2024. Para anggota PPS tersebut akan disebarkan di 112 kampung dan 20 distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji bagi anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS tahun 2024. Sebanyak kurang lebih 336 anggota PPS dilantik dan diambil sumpah janjinya sesuai dengan agama masing-masing. Para anggota PPS ini akan disebarkan di 112 kampung dan 20 distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada November mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul Andrianus Paulus Kairen Oropka mengatakan, nantinya pada pemutakhiran data pemilih, anggota PPS yang sudah dilantik mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih atau pantarli, kemudian pantarli tersebut akan diberikan bimbingan teknis terkait dengan tugas dan fungsi mereka di lapangan. Petugas pemuktahiran data pemilih harus dikawal oleh PPS dan turut mengawasi kerja dari pantarli tersebut. Koordinasi antar petugas pemuktahiran data PPS maupun PPD sangat penting karena menyangkut data pemilih. Panitia Pemungutan Suara setelah teman-teman PPS ini dilantik ini, harapan kami ke depan bagaimana teman-teman harus bisa menjalankan tugas. Nanti di tanggal 31 Mei itu nanti pemuktaran data pemilih. Pemuktaran data pemilih, teman-teman PPS punya tugas, punya kewajiban untuk mengangkat pantarli. Terus, jadi setelah mengangkat pantarli ini akan diberikan BIMTEK, bimbingan teknis terkait dengan tugas dan fungsi. Tugas-tugas mereka ketika menjalankan tugas di lapangan, dalam hal ini melakukan pemuktaran data pemilih atau bisa bilang coklit. Nah, ini ketika teman-teman pantarli turun ini, teman-teman PPS ini diharapkan supaya teman-teman harus kawal, begitu, terus kawal, turut mengawasi kerja-kerja daripada petugas pemuktaran data pemilih. Artinya tolong artinya harus bantu kerjasama. Ketika teman-teman ini ada kendala pada saat pendataan, teman-teman pantarli ini harus koordinasi dengan PPS, begitu. Koordinasinya teman-teman PPS juga tidak tahu atau mungkin belum paham koordinasi dengan teman-teman PPD, kendala-kendala terkait nanti pemuktaran data pemilih yang dilakukan oleh teman-teman pantarli. Nah, data ini kan sangat penting, jadi teman-teman PPS punya tugas. Nah, nanti setelah pendataan baru data itu dari pantarli itu serahkan ke PPS untuk PPS yang namanya dijadikan daftar pemilih semua. Ketua KPUD Bovendigul juga berpesan kepada para anggota PPS harus bersih dari politik dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun dan harus berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang sudah ditetapkan, baik PPS, PPD maupun KPUD yang bekerja dengan tupoksi dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Panitia Pemungutan Suara diingatkan menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugasnya pada pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan November mendatang. Kapolres Bovendigul, AKBP Ikomang Budiarta menegaskan pentingnya menjunjung tinggi aturan dan prinsip demokrasi dalam setiap tahapan pilkada. Panitia Pemungutan Suara memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pilkada ini,
Untuk itu, anggota PPS tidak boleh terlibat dalam praktik-praktik yang dapat mengarah kepada penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan pasangan calon tertentu. Netralitas dan profesionalisme PPS diterapkan agar setiap tahapan pilkada berlangsung dengan lancar dan adil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun yang ingin memanipulasi hasil demi kepentingan pribadi atau kelompok. Kapolres mengatakan, panitia pemungutan suara harus lebih berhati-hati dengan rayuan dan janji manis dari pasangan calon tertentu. Rekan-rekan, hati-hati. Jangan sampai wewenang rekan-rekan, tanggung jawab rekan-rekan saat melaksanakan tugas bisa diakomodir, bisa mohon maaf kata, kalau kasarnya bisa dibeli oleh paslon-paslon tersebut. Nah, kita tahu karena di orang sini semua, nanti paslonnya pun orang sini ada keluarga, mau kerabat, mau apa. Tetap rekan-rekan punya tanggung jawab mutlak di TPS. Kapolres mengingatkan, waktu Pilpres kemarin sudah terjadi penyalahgunaan wewenang di Waroko. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali di pemilihan bupati dan wakil bupati pada November mendatang. Rekan-rekan menjadi PPS tidak sendiri. Ada teman-teman nanti jadi pengawas kampung, ada BPD, ada Pandis, itu teman rekan kerja, ya, rekan kerja. Himbauan dari saya, jangan utamakan egois dalam bekerja. Kita makhluk sosial tidak bisa berjalan sendiri. Apalagi rekan-rekan ini yang menentukan nasib Kabupaten Bovendigul 5 tahun ke depan. Ingat, penyesalan tidak akan datang di depan, pasti di belakang. Jangan sampai rekan-rekan jadi PPS nanti 2025 sampai 2029 rekan-rekan nyalakan pemerintah. Bupati apa inilah itulah. Nah, sebenarnya itu adalah rekan-rekan yang punya tanggung jawab. Paham maksud saya ya? Paham. Panitia pemungutan suara harus bekerja sesuai aturan karena sudah ada hak yang akan didapatkan oleh anggota PPS nantinya. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya Hengki Yaluo Esos, MAP, Bupati Bovendigul, mendukung dengan penuh pelaksanaan pendataan potensi desa tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul pada tanggal 2-31 Mei 2024. Saya mengimbau kepada seluruh kepala OPD, kepala distrik, dan kepala kampung untuk ikut aktif terlibat dalam memberikan data yang benar dan faktual. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi.
bahasa asing. Karena makna yang hilang, manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Anggota panitia pemungutan suara yang baru dilantik diminta tidak egois dan saling koordinasi saat melaksanakan tugas di lapangan. Hal ini disampaikan Kapolres Bovendigul AKBP Ikomang Budiarta. Anggota panitia pemungutan suara yang baru dilantik diminta tidak egois dan saling koordinasi saat melaksanakan tugas di lapangan. Hal ini disampaikan Kepala Kepolisian Resort Bovendigul AKBP Ikomang Budiarta saat pembukaan bimbingan teknis anggota PPS yang baru dilantik. Anggota PPS harus bisa saling koordinasi dengan tim kerja pengawas yang ada di kampung maupun distrik, mengingat panitia pemungutan suara yang menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Anggota PPS yang sudah dilantik tidak bekerja sendiri. Ada pengawas kampung, PPD, maupun panitia pengawas tingkat distrik. Kapolres menghimbau agar anggota PPS tidak egois dalam bekerja, melainkan membangun relasi yang baik dengan tim penyelenggara lainnya. Rekan-rekan menjadi PPS tidak sendiri. Ada teman-teman nanti jadi pengawas kampung, ada BPD, ada Pandis. Itu teman rekan kerja, ya, rekan kerja. Himbauan dari saya, jangan utamakan egois dalam bekerja. Kita makhluk sosial tidak bisa berjalan sendiri, apalagi rekan-rekan ini yang menentukan nasib Kabupaten Bovendigul 5 tahun ke depan. Ingat, penyesalan tidak akan datang di depan, pasti di belakang. Jangan sampai rekan-rekan jadi PPS nanti 2025 sampai 2029 rekan-rekan nyalakan pemerintah. Bupati apa inilah itulah. Sebenarnya itu adalah rekan-rekan yang punya tanggung jawab. Paham maksud saya ya? Paham? Seperti itu. Tanggung jawab akan dipikul sendiri apabila anggota PPS bermasalah dengan hukum.
Jangan sesekali menggunakan wewenang dengan salah karena akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Diharapkan para anggota PPS dalam melaksanakan tugas bisa menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pengawas maupun aparat yang ada di distrik dan kampung, serta melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dengan jujur, ikhlas yang beralaskan nilai keadilan. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Kongres Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya merupakan upaya bersama untuk memastikan masyarakat Wambon memperoleh hak-hak dasar sekaligus hak untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya dinilai dapat menjawab tantangan yang masih dihadapi masyarakat Wambon dalam mengakses berbagai pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan yang masih belum terpenuhi sepenuhnya. Selain itu, partisipasi politik suku Wambon juga belum mencapai tingkat yang memadai untuk mempengaruhi kebijakan dan pembangunan di wilayah mereka. Salah satu tokoh Wambon, Rufus Buruk, menyebut melalui kongres ini dapat memperkuat suara masyarakat adat Wambon dalam memperjuangkan hak-hak dasar yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Menurutnya, dilaksanakan Kongres IKWBR ini adalah hasil dari perenungan panjang berbagai pengalaman hidup masyarakat adat Wambon tentang hak dasar, hak hidup, dan hak untuk berkembang, seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan semua hak yang bisa didapatkan suku Wambon, termasuk hak politik, serta hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Boven Digul. Adapun sesungguhnya dasar daripada kegiatan kongres ini adalah sebuah hasil dari perenungan panjang dengan segala pengalaman hidup masyarakat adat Wambon tentang hak dasar, hak hidup, hak untuk berkembang, seperti hak mendapatkan pelayanan-pelayanan pendidikan, kesehatan, dan semua hak yang boleh didapatkan oleh masyarakat, termasuk hak politik, serta hak untuk ikut dan diikutkan berpartisipasi dalam. Rufus Buruk juga menambahkan, kongres ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Wambon untuk menyuarakan aspirasi mereka secara bersama-sama dengan merapatkan barisan untuk menciptakan perubahan yang positif bagi kondisi sosial, ekonomi, dan politik di wilayah ini. Melalui Kongres Perdana Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya, adat, budaya Wambon, filsafat hidup suku Wambon, kemampuan dan kekurangan diharapkan dapat diterima dan menjadi bagian dari kebinekaan yang saling mengikat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan.
Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, masih bersama kami. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan mengapresiasi pelaksanaan Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya. Kongres tersebut dianggap sebagai langkah monumental dalam memajukan pembangunan di Papua Selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Bovendigul. Terselenggaranya Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya tidak hanya sebagai forum untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota. Wadah ini juga untuk menyampaikan ide-ide dan karya-karya yang konstruktif dalam pembangunan daerah. Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga Majelis Rakyat Papua Selatan, Franciscus Saverius Imap Wombon mengatakan, langkah ini tidak hanya memperkuat solidaritas di antar anggota IKBWR, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam pembangunan di Papua Selatan, terutama di Kabupaten Bovendigul.
Menurutnya, sebagai lembaga kultur, Majelis Rakyat Papua mengapresiasi Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya. Karena dengan diselenggarakannya Kongres pertama ini dapat memberikan keputusan-keputusan kultur khusus suku Wambon yang mendiami Papua Selatan serta dapat memberikan ide-ide dan pikiran untuk membangun Papua Selatan khususnya Bovendigul. Tentu kita sebagai lembaga kultur memberikan apresiasi terhadap panitia dan juga seluruh masyarakat Bovendigul yang sudah boleh dengan antusias untuk menyelenggarakan kongres ini. Kami merasa bahwa ini kongres yang sangat penting karena yang pertama itu berkaitan tentang bagaimana keputusan-keputusan yang berkaitan tentang kultur khusus untuk suku Wambon yang mendiami di Provinsi Papua Selatan. Untuk penting mereka juga bisa menunjukkan bahwa eksistensi suku ada di sini, tetapi juga lebih daripada itu mereka bisa memberikan seluruh daya pikiran mereka tentunya untuk pembangunan di Papua Selatan dan terus di Papua. Dan kami pikir mereka juga memberikan apresiasi sebagai lembaga. Franciscus juga menambahkan, partisipasi aktif dari anggota keluarga besar Wambon Raya dalam kongres tersebut membuktikan komitmen mereka untuk turut serta dalam pembangunan dan kemajuan Papua Selatan, khususnya Bovendigul. Ide dan karya-karya yang dihasilkan dari kongres ini diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya dianggap sebagai momentum bersejarah yang tidak hanya memperkuat solidaritas antar anggota keluarga besar tersebut, tetapi juga memberikan dorongan positif bagi pembangunan di wilayah Bovendigul dan Papua Selatan secara keseluruhan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Majelis Rakyat Papua Selatan menantikan hasil Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya dan siap memberikan dukungan penuh terhadap setiap inisiatif yang dihasilkan. Majelis Rakyat Papua Selatan sebagai wakil rakyat bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemajuan Papua Selatan dengan tulus menantikan hasil dari Kongres Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya yang diyakini akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah. Karena dengan hasil kongres ini akan memberikan gagasan cemerlang dan rencana aksi yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan Papua Selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Bovendigul. Pernyataan ini menegaskan komitmen Majelis Rakyat Papua Selatan dalam mendukung segala upaya yang bertujuan untuk kemajuan daerah. Saat ditemui di sela-sela pembukaan kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga Majelis Rakyat Papua Selatan, Franciscus Saverius Imap Wombon mengatakan dalam mendukung Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya, pihaknya menunggu hasil dari kongres tersebut. Karena hasil kongres ini adalah bentuk pemikiran seluruh suku Wambon yang ada di Bovendigul dalam mendukung pembangunan. Sebagai Majelis Rakyat Papua Selatan, mereka siap menerima aspirasi dari kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya. Sebenarnya kita menunggu hasil rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh hasil kongres ini, yang tentu sebagai lembaga kultur kita perlu untuk menindaklanjuti apa yang dihasilkan, karena hasil daripada ini bukan hasil satu dua orang punya pikiran, tapi hasil daripada semua komponen khusus masyarakat Bovendigul, masyarakat suku Wambon yang ada di sini, masalah memberikan pikiran tentang pembangunan di Papua Selatan. Sehingga kami pada prinsipnya sebagai lembaga kultur, sebagai Majelis Rakyat Papua, kami menerima aspirasi, kemudian mencoba membuka diri untuk Wambon bagian daripada integral sendiri di Provinsi Papua Selatan. Kami menunggu hasil-hasil daripada itu, kira-kira apa yang kita bisa buat. Franciscus berharap suku Wambon beradaptasi dengan situasi yang terjadi saat ini karena negara telah memberikan keputusan penting dengan memberikan kewenangan, yaitu MRP sudah terbentuk, DPRK, dan akan memasuki pilkada nantinya. Kesempatan itu Franciscus mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada. Walaupun pilihan berbeda-beda, tetapi sebagai masyarakat Wambon harus turut berpartisipasi dalam pembangunan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan.
Bapak Mama masih terkait Kongres Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya. Rektor Universitas Musamus Merauke, Beatus Tambaib, menyatakan Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya harus dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk menata masa depan yang lebih baik bagi masyarakat suku Wambon. Rektor Universitas Musamus Merauke, Beatus Tambaib, menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap peran serta Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya dalam pembangunan daerah di Provinsi Papua Selatan, khususnya Boven Digul. Karena dengan hadirnya IKBWR ini, masyarakat Wambon dapat menata kehidupan yang lebih baik ke depan. Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan mengapresiasi kontribusi serta Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya dalam memajukan Boven Digul. Keterlibatan mereka adalah modal berharga bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Musamus Beatus Tambaib saat dimintai tanggapannya pada pembukaan Kongres. Dikatakannya, hadirnya Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya sangat luar biasa, karena dengan refleksi panjang, wadah ini bisa terbentuk sehingga bisa diberikan dukungan agar wadah ini menjadi dasar yang baik untuk IKBWR menata kehidupan organisasi ke depan. Luar biasa, refleksi panjang, pergumulan individu-individu yang mereka coba satukan dalam wadah ini, sehingga kita patut untuk memberikan apresiasi dan juga kita harus support supaya wadah ini bisa menjadi dasar yang cukup baik untuk mereka menata diri ke depan. Beatus juga mengungkapkan, hal ini sangat baik dan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus Jilid 2, di mana pemerintah mencanangkan generasi Papua di tahun 2041 harus produktif, sehat, dan bisa mandiri. Diharapkan melalui Kongres pertama IKBWR ini dapat menghasilkan satu tekad dan semangat untuk mengedepankan nilai-nilai adat dan budaya. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Gub Bagenep, Gub Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.